Rasul Yohanes mengatakan bahwa kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Bagi setiap orang yang percaya, yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran, maka Allah di dalam Yesus Kristus ada diam, hadir dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya. Saudara, surat ini sesungguhnya juga bertujuan untuk memperkuat apa yang sudah baik dalam gereja mula-mula, yaitu agar jemaat tetap hidup di dalam kebenaran. Oleh karena itu, apabila kita perhatikan di dalam ayatnya yang keempat, dikatakan, aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Ada separuh dari anak-anakmu. Jadi dalam kehidupan persekutuan jemaat itu ada juga mereka yang tidak hidup di dalam kebenaran. Karena itu apabila kita perhatikan di dalam judul perikop dari surat Yohanes yang kedua pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-11, di situ tetaplah di dalam ajaran Kristus. Itu berarti bahwa gereja harus tetap konsisten di dalam pengajaran Kristus. Mengapa hal ini, saudara, sampaikan oleh Yohanes dalam tulisannya itu? Karena rupa-rupanya pada saat itu, saudara, ada pengajar-pengajar palsu, ada pengajar-pengajar sesat yang masuk dan merasuk kehidupan persekutuan jemaat Tuhan, menyampaikan berita Injil yang tidak injili, yang tidak sesuai dengan kebenaran itu, yang tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Oleh karena itu, Yohanes menasihatkan agar mereka tetap hidup di dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah diterima dari Bapa. Sumber kebenaran itu bukan Yohanes, tetapi sumber kebenaran itu adalah dari Allah Bapa. Dan sebagai gereja atau sebagai persekutuan orang percaya, mereka harus tetap hidup di dalam kebenaran. Dan selanjutnya, saudara, yang ditekankan di dalam suratnya ini selain kebenaran, yaitu juga tentang cinta kasih. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Kebenaran dan cinta kasih. Ada seorang bapak gereja yang bernama Agustinus. Setiap kali ia menulis, dan rupanya, saudara, Agustinus ini dalam pemikiran teologianya itu sangat terinspirasi oleh surat Yohanes. Dan ia menulis, dikatakan, jika seseorang menyangka dia mengerti Alkitab tetapi tidak membangun cinta kasih akan Allah dan cinta kasih akan sesama, maka sebenarnya dia tidak mengerti Alkitab. Apa maksudnya? Setiap hari, setiap saat seseorang itu rajin dan tekun membaca Alkitab. Lalu dikatakan bahwa dia sebenarnya tidak mengerti Alkitab. Mengapa demikian? Hanya sebatas pengetahuan dan pemahamannya saja. Sedangkan isi daripada Alkitab itu, yaitu kebenaran firman Tuhan itu, dia tidak aplikasikan. Dia tidak wujud nyatakan dalam kehidupan
kesehariannya. Ia hanya menjadi pembaca dan pendengar firman Tuhan, tetapi tidak melakukan firman Tuhan itu. Kehidupannya itu senantiasa cenderung melakukan kehidupan yang penuh dengan keberdosaan. Nah, oleh karena itu, Bapak Gereja Agustinus mengatakan, jika seseorang menyangka dia mengerti Alkitab tetapi tidak membangun cinta kasih akan Allah dan cinta kasih akan sesama, sesungguhnya dia itu tidak mengerti Alkitab. Artinya membangun cinta kasih terhadap Allah dan terhadap sesama, bahwa ia harus menunjukkan kehidupan yang sungguh-sungguh mengasihi secara vertikal terhadap Allah dan secara horizontal terhadap sesamanya. Memahami dan mengerti isi Alkitab itu juga harus dibarengi, disertai dengan hidup penuh cinta kasih. Nah, itulah saudara sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Agustinus, Bapak Gereja. Dan ia juga sesungguhnya sekali lagi sangat terinspirasi dari tulisan Yohanes. Kasih karunia, rahmat dan damai Allah memang seharusnya menghadirkan hidup Kristiani dalam kebenaran dan cinta. Jadi artinya sebagai orang percaya yang telah menerima rahmat, anugerah dan damai dari Allah dalam hidup dan kehidupannya, hendaknya ia dapat menghadirkan kehidupan sebagai orang Kristen yang sejati, yaitu hidup mewujudkan dalam kebenaran dan cinta kasih. Lalu juga Agustinus mengatakan menjadi orang jahat namun dibaptis dan bahkan menyandang sebutan sebagai orang Kristen bisa saja terjadi. Memang ada begitu banyak orang-orang yang melakukan kejahatan, notabene dia adalah orang Kristen. Bukan tidak ada. Makanya dikatakan bisa saja terjadi. Namun menjadi orang jahat yang menunjukkan kehidupan cinta kasih adalah tidak mungkin. Demikian tulis Agustinus ketika ia merenungkan surat Yohanes. Jadi bukti otentik kehidupan orang Kristen tidak ada yang lain kecuali cinta kasih. Hal hidup mengasihi ini juga saudara sungguhnya yang diajarkan oleh Yesus dalam pengajarannya. Matius 22 ayat 37 sampai dengan yang ke-40. Hidup mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Bahkan Yesus juga mengajarkan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ajaran yang sangat luhur dari Yesus. Menjadi pertanyaan banyak orang, bagaimana kita dapat mengasihi musuh kita? Bagaimana kita dapat mengasihi orang yang membenci kita? Bukankah kejahatan itu harus dibalas dengan kejahatan? Bukankah musuh itu harus dibasmi, harus dimusnahkan, bukan malah dikasihi? Nah, inilah sesungguhnya ajaran yang luhur yang Yesus ajarkan kepada saudara dan saya. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Yohanes menyatakan bahwa kasih Tuhan itu sungguh berlimpah dalam kehidupan jemaat Tuhan. Kasih Allah yang besar itu menjadi pondasi, menjadi landasan, menjadi dasar bagi gereja untuk hidup di dalam kasih dengan sesamanya. Dalam kebenaran dan kasih juga, gereja bergerak untuk mewartakan kasih Tuhan itu kepada dunia.
Nah, inilah saudara yang menjadi tugas dan tanggung jawab gereja di tengah kehadirannya, bahwa ketika gereja atau ketika kita sebagai persekutuan orang-orang yang percaya telah menerima anugerah kasih Allah, maka tugas selanjutnya dari gereja yaitu bergerak untuk mewartakan kasih Tuhan kepada dunia. Dalam hal ini, gereja harus senantiasa peka dalam menyikapi masalah-masalah sosial, masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Gereja tidak hanya bisa berpangku tangan saja, atau gereja jangan hanya menjadi penonton-penonton saja, tetapi gereja harus melakukan sesuatu dalam menyikapi segala persoalan dan masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kita. Di sanalah saudara dan saya diutus untuk menghadirkan dan mewujudkan kasih Allah itu. Saudara, Rasul Yohanes juga menekankan dengan sangat bahwa dalam perintah Tuhan yang sampaikan itu bukan sesuatu yang baru. Pengajaran tentang hal hidup di dalam kasih itu bukan sesuatu pelajaran yang baru atau perintah yang baru. Perintah itu adalah kasih, atau dalam bahasa Yunaninya adalah kasih agape. Nah, saudara, pemahaman tentang kasih agape ini bisa juga diartikan sebagai unconditional love. Artinya bahwa kasih yang diwujudkan oleh setiap orang yang percaya itu tidak dipengaruhi oleh kondisi, unconditional love. Tidak dipengaruhi oleh kondisi yang ada. Saya mengasihi, saya membantu orang lain, saya menolong sesama karena, harus tanpa karena. Misalnya karena dia baik dengan saya, karena dia adalah saudara saya, karena dia juga sering membantu saya, karena dia seiman dengan saya. Tidak menggunakan karena. Unconditional love tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi keadaan. Kasih agape itu tidak bersyarat. Kasih yang tidak memiliki batas. Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, bahkan kasih yang mengorbankan diri sendiri. Dan di dalam bahasa yang lebih personal lagi, katakan aku mengasihi kamu tanpa alasan apapun. Siapapun dia, bagaimanapun dia, apapun latar belakangnya dia, kalaupun dia juga sering menyakiti saya, aku tetap menyatakan kasih itu kepada mereka. Itulah kasih yang tulus, kasih yang besar yang Yesus ajarkan kepada saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menghayati dan kembali merenungkan betapa besar kasih Allah itu bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Kasih agape dinyatakan bagi kehidupan umatnya. Ia mau berkorban, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk keselamatan banyak orang. Itulah kasih Allah di dalam Yesus Kristus, kasih agape. Menghayati dan merenungkan kembali akan kasih dan pergumulan Kristus, kita bersama-sama akan mengingat rayakannya melalui perjamuan kudus. Perjamuan kudus menjadi sakramen atau perbuatan kudus yang menandakan keselamatan dari Yesus kepada seluruh umatnya yang percaya. Perjamuan kudus menjadi bukti kasih dan rahmat Allah bagi manusia. Disitulah saudara kita dapat kembali menghayati
kembali merenungkan betapa agung, betapa besar kasih Allah itu bagi kehidupan saudara dan saya. Hari-hari kemarin, hari ini, dan untuk seterusnya, kita senantiasa ada dalam lindungan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Hal itulah yang patut kita syukuri dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan sebagai ungkapan syukur atas kasih yang senantiasa dinyatakan dalam kehidupan kita, kita sebagai umatnya, kita juga menyatakan kasih itu bagi kehidupan banyak orang. Sekali lagi, di sanalah gereja dihadirkan dan diutus untuk mewartakan kasih Tuhan yang besar itu. Saudara, kebenaran dan kasih adalah dua dari semata uang yang mendasari kehidupan setiap orang percaya. Orang percaya harus berdiri di atas kebenaran. Dia memiliki doktrin, ajaran yang benar, yang bersumber kepada firman Tuhan. Itu yang menjadi landasan kehidupan setiap orang percaya. Bukan hanya sola fide atau sola gratia, tetapi juga sola scriptura. Hidup hanya oleh karena firman Tuhan, sola scriptura. Dan juga hidup di dalam kasih, mempunyai perbuatan yang benar, menyatakan kebenaran dengan tindakan perbuatan yang konkret. Itulah orang Kristen yang sejati, itulah orang Kristen yang sesungguhnya, dan kita tetap hidup di dalam Kristus dan di dalam firman-Nya. Jadi mengasihi sesama tidak lain adalah wujud nyata hidup dalam kebenaran. Jangan sampai kita mempunyai pengakuan iman yang begitu jelas, ya, tetapi tidak mempunyai kehidupan yang mewujudkan iman itu. Penulis surat Yakobus jelas menegaskan dan mengatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam memasuki minggu Advent yang kedua ini, mari kita menebarkan, meneruskan cinta kasih Allah itu bagi hidup dan kehidupan sesama dalam perjumpaan kita, dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dengan demikian, nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersatu teduh untuk merenungkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya kita akan mendengarkan penetapan sakramen perjamuan sebagaimana tertulis di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat 26 yang menyatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita.
bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga siri jemaat wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semakin duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Jemaat Tuhan, mari kita bersyukur kepada Allah Tritunggal dalam doa syukur agung. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, karena Engkau membuat dan menjadikan kami sebagai milik-Mu. Engkau juga mempersatukan kami dengan Yesus Kristus, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal, untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan kebesaran kasih-Mu di dunia. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, menegakkan yang tertunduk, memulihkan hati yang hancur, menghibur yang berduka, membebaskan yang tertindas, menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi dan para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di segala waktu dan tempat dan yang di surga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di sorga. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, anak-Mu Yesus Mesias yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang menerima roti dan cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia, yang saling mengasihi dan melayani menurut teladan-Mu, serta membawa damai sejahtera kepada segala makhluk. Dan sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka Engkau pun akan mengumpulkan kami umat-Mu dari utara dan selatan, dan dari timur dan barat, ke dalam kerajaan anak-Mu Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat dunia, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, jemaat marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada Sang Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Jemaat silakan duduk kembali. Tuhan Yesus mengundang kita yang letih dan lesu, turut dalam perjamuannya. Marilah jangan berkeluh, makan roti, minum anggur, lambang tubuh darah Yesus, citra Allah yang sejati, ditinggikan hidup abadi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
marilah kita mengarahkan hati kita kepada Kristus Tuhan. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Arahkanlah hatimu. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Adalah benar dan layak mengucap syukur dan memujinya. Jemaat, marilah karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu. Saudara-saudara, roti yang kita pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah. Bagikanlah.
Makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan kita. Saudara, anggur yang ada dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur adalah lambang darah Kristus. Ambillah. Bagikanlah.
Minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus telah ditumpahkan untuk pengampunan kita. Dengarkanlah firman Tuhan dari Yesaya 53 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Yesaya 53 ayat 4 sampai dengan yang ke-6 menyatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Yesus inginkan kau menjadi saksinya bagi semua orang yang berkesan. Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar hidupmu jadi saksi teguh di dalam perkataanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu.
kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu hati dalam kita menaikkan doa syafaat. Mari berdoa. Bapa di surga yang penuh kasih, sendengkanlah telinga kasih-Mu ya Allah. Kau dengar setiap seruan, doa, dan permohonan yang kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia, berkati para pemimpin kami dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Demikian juga pemerintah daerah Banten, Tuhan juga beri hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan bagi pemerintah di daerah Banten. Kami sebagai warga masyarakat dapat hidup saling menghormati dan saling menghargai satu dengan yang lain sebagai sesama anak bangsa. Kami juga berdoa bagi pelayanan gereja-gereja Indonesia, berkati gereja Protestan di sebagian barat, Majelis Sinode GPIB sebagai pimpinan sinodal dalam melaksanakan tugas pelayanannya senantiasa dinaungi dan diberkati Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi GPIB Jemaat Bahtera Iman, para presbiter, baik selaku diaken, penatua, dan pendeta, unit-unit misioner, dan seluruh yang mengambil bahagian dalam tugas persekutuan, pelayanan dan kesaksian diberkatilah di dalam anugerah dan kasih Tuhan. Panitia pembangunan sarana pelayanan GPIB Jemaat Bahtera Iman diberkati kiranya dalam tugas dan tanggung jawabnya, juga badan pemeriksa pendaftaran jemaat, dan kami juga berdoa bagi panitia perayaan Natal Jemaat tahun 2022, diberkatilah ya Tuhan akan kehidupan mereka dan yang tengah dipersiapkan saat ini untuk perayaan Natal Jemaat. Tuhan kiranya melengkapi dan mencukupkan segala kebutuhan kehidupan yang diperlukan berkaitan dengan akan dilaksanakannya perayaan Natal di jemaat-Mu di sini. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa bagi janda, duda, yatim piatu, dan juga para lansia. Tuhan cukupkanlah segala kebutuhan hidup mereka yang mereka perlukan dalam kehidupan keseharian. Kami juga bersatu hati berdoa bagi warga jemaat-Mu yang tengah dalam keadaan sakit dan juga dalam perawatan atau pemulihan di rumah. Kami menopang dalam doa bagi Ibu Erna Raj Paswani, Saudara Maya Budiman, Ibu Yeni atau Ibu Eeng, Bapak Jeffrey Pakaila, dan Ibu Tindeke Hetimam Bokamagi. Kiranya anugerah kasih-Mu Tuhan menyertai akan kehidupan saudara kami yang saat ini tengah dirawat karena sakit, dan Tuhan kiranya senantiasa menjaga dan melindungi mereka. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga dalam jemaat-Mu. Secara khusus kami doakan bagi keluarga Martin Hardiono, keluarga Dosayang Mewengkang, keluarga Harjo Winoto Ngantung, keluarga Ferry Adri Lumenta, keluarga Amiral Santoso, keluarga Sahab Manuntun Hari Kustoro, keluarga Olisorot Surbakti, keluarga Joni Irwan, keluarga Max Edward Roring Pandey, keluarga Nathanael Morokuhi, keluarga Nyonya Samalina Kipo, keluarga Ferdinand Augusto Karundeng, keluarga Anton Ernst Kolwai, keluarga Nyonya Suki Wario Kairupan, keluarga Sinuraya Purba, dan keluarga Manasye Salhuteru. Kiranya kasih dan berkat Tuhan senantiasa memelihara kehidupan mereka sekalian. Demikian juga kami yang mengambil bahagian dalam ibadah pada pagi hari ini, dalam ibadah sakramen perjamuan. Kiranya kami dapat menghayati akan arti dan makna pengorbanan Kristus, kasih Tuhan bagi kehidupan kami. Dan kami kiranya dapat menyukai kehidupan yang senantiasa hidup dalam kebenaran, dalam ketaatan, dan dapat mewujudkan kasih itu secara konkret bagi kehidupan sesama dalam kehidupan keseharian kami. Bapa di dalam sorga, kami menyerahkan akan pergumulan kehidupan masyarakat yang saat ini ya Tuhan, khususnya saudara kami yang tengah dilanda bencana alam karena gempa. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan gereja-Mu ya Tuhan Kau pakai sebagai alat di dalam tangan-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi mereka. Bapa di sorga, saat ini kami masih dalam keadaan kondisi pandemi COVID-19. Kiranya kami tetap menjaga kesehatan
Dan kiranya ya Tuhan, kami sebagai gereja-Mu juga dapat memberikan contoh untuk tetap menerapkan protokol kesehatan agar kami semua tetap sehat dan kuat secara jasmani dan juga kuat dalam iman pengharapan kepada Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amin.
Saudara-saudara, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Baik dengan memberikan persembahan. Mazmur 54 ayat ke-8 yang menyatakan, dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bersyukurlah pada Tuhanmu, bersyukurlah karena kasih-Nya, persembahkan dirimu kepadanya sebagai persembahan tulus dan benar. Itu ibadah murni dan sejati yang berkenan kepada Tuhanmu. Soraklah, hai umat-Nya, bawa persembahan padanya sambil bersuka cita sujud menyembah-Nya, ucapkan syukur puji nama-Nya. Jemaat memberikan persembahan diiringi instrumen, dimulai dari pelayan firman, presbiter yang bertugas, lalu diikuti oleh jemaat yang duduk di bangku depan dengan membawa sloki perjamuan ke tempat yang telah tersedia.
Dia berikan putra tunggalnya untuk membebaskan dunia, jadi kurban sungguh agung mulia, sehingga dunia bebas dan sejahtera. Patutlah kita puji nama Tuhan dan persembahkan diri padanya. Soraklah umatnya, bawa persembahan padanya, sambil bersuka cita sujud menyembahnya, ucapkan syukur puji namanya. Saudara-saudara, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, sumber rahmat dan karunia yang hidup, kiranya Engkau sang sumber berkat berkenan menerima ungkapan syukur kami sebagai anak-anak yang Engkau kasihi. Sambutlah juga kesediaan hati kami untuk berbalik kepadamu Tuhan, sehingga kami pun dapat menikmati keselamatan yang hanya berasal daripadamu. Demi anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat Batra Iman Minggu 4 Desember 2022. Yang pertama, ibadah keluarga secara daring dan luring. Ibadah keluarga hari Rabu 7 Desember 2022 pukul 19.30 WIB
secara daring dan luring yang dilaksanakan di GPIB Bahtera Iman dengan pelayan firman Penatua Miranda Terek Yohanes. Mohon kehadiran presbiter dan jemaat sektor pelayanan 4 dan 5. Yang kedua, pelayanan baptisan kudus. Pada ibadah Natal kedua hari Senin, 26 Desember 2022, pukul 08.00 WIB, akan dilaksanakan pelayanan sakramen baptisan bagi anak-anak. Bagi warga jemaat yang akan membawa anak-anaknya untuk dibaptis, dapat menghubungi koordinator sektor masing-masing atau langsung ke kantor majelis jemaat pada hari dan jam kerja. Ketiga, informasi Pelkat Pelayanan Anak. Ibadah dan perayaan Natal Pelkat PA. Dalam rangka memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, maka Pelkat PA akan mengadakan ibadah dan perayaan Natal Pelkat PA 2022 yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Desember 2022 pukul 16.00 WIB bertempat di Gedung Gereja GPIB Bahtera Iman. Mohon perhatian orang tua dan anak layan. Keempat, informasi Pelkat Persekutuan Taruna. Hari ulang tahun Pelkat PT. Dalam rangka hari ulang tahun Pelkat PT, Pelkat PT akan mengunjungi panti asuhan. Oleh karena itu, diinformasikan kepada teruna-teruni dan Bapak Ibu Saudara-saudari, apabila memiliki barang yang masih layak pakai seperti pakaian, tas, sepatu, buku, dan lain-lain, dan ingin disumbangkan, dapat dikumpulkan ke kakak layan Pelkat PT mulai hari ini di lantai 3. Yang kelima, pelayanan peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Atas perkenan Tuhan dan bila tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, akan dilaksanakan pelayanan dan pemberkatan perkawinan pada yang pertama, Sabtu 10 Desember 2022 pukul 09.00 WIB di GPIB Jemaat Bahtera Iman. Bagi pasangan Saudara Lewi Ranggana Sura Banggeso, anggota Jemaat GPIB Bahtera Iman Sektor Pelayanan 2, dengan Saudari Selvina Oktaviani, anggota Jemaat GPIB Bahtera Iman. Penggembalaan akan dilaksanakan pada hari Jumat 9 Desember 2022 pukul 20.30 WIB di Gedung Gereja. Dimohon kehadiran kedua calon mempelai, orang tua, dan saksi serta presbiter yang bertugas. Bila kedua calon mempelai hadir pada ibadah hari ini, dimohon untuk berdiri.
kasih. Yang kedua, Sabtu 17 Desember 2022, pukul 16.00 WIB di GPIB Jemaat Bahtera Iman bagi pasangan Saudara Andrew Putra Alain, anggota Jemaat GPIB Bahtera Iman, dengan Saudari Cecilia Carlina Cintami Bola, anggota Jemaat GPIB Bahtera Iman, Sektor Pelayanan 3. Penggembalaan akan dilaksanakan pada hari Kamis 15 Desember 2022 pukul 18 WIB di gedung gereja. Dimohon kehadiran kedua calon mempelai, orang tua dan saksi, serta presbiter yang bertugas. Bila kedua calon mempelai hadir pada ibadah ini, dimohon untuk berdiri. Keenam, ibadah penguatan bagi keluarga yang berduka sepanjang tahun 2022. Kehilangan orang yang kita cintai pasti sedih dan perih. Untuk itu akan dilaksanakan ibadah penguatan bagi keluarga yang berduka sepanjang tahun 2022 pada hari Selasa 13 Desember 2022 pukul 19.00 WIB dengan pelayan firman Pendeta Daniel J.C. Lumentut. Yang ketujuh, ibadah keluarga gabungan. Ibadah keluarga gabungan mengakhiri kegiatan ibadah keluarga dan ibadah pelkat akan dilaksanakan pada hari Rabu 14 Desember 2022 pukul 19.30 WIB. Dimohon kehadiran presbiter dan jemaat sektor pelayanan 1 sampai dengan 7 di gedung gereja dengan pelayan firman Pendeta Daniel J.C. Lumentut. Yang kedelapan, ucapan Natal dan Tahun Baru secara virtual. Dalam rangka Natal dan Tahun Baru, diberikan kesempatan kepada jemaat untuk menyampaikan ucapan Selamat Natal dan Tahun Baru secara virtual yang akan ditayangkan dalam bentuk video klip. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di dalam nahkoda. Yang kesembilan, persembahan syukur akhir tahun. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Iman telah mengedarkan sampul syukur akhir tahun melalui presbiter sektor masing-masing. Mohon jemaat dapat berkenan mengisinya dan mengembalikannya pada ibadah hari Minggu dan ibadah masa raya Natal, atau menyerahkan secara langsung ke kantor majelis jemaat. Tuhan Yesus Kristus memberkati persembahan jemaat. Yang terakhir, jumlah jemaat yang hadir pada ibadah pagi ini 252 orang. Terima kasih. Jemaat silakan berdiri, kita akan menerima amanat pengutusan. Jemaat, sebagai respon akan kesiapan kita menyambut lahirnya Kristus, marilah kita dengan setia dan penuh cinta kasih hadir bagi sesama kita. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi.
maka menjadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.